Besar juga sebetulnya ya, terutama rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Dan porsi BPJS-nya lebih tinggi dari pasien-pasien yang lain. Itu memang berdampak, tapi berdampaknya itu pada cash flow. Karena umumnya tertunda pembayaran dari BPJS-nya. Untuk rumah sakit yang cash flow-nya cukup kuat, ya tentu dampaknya tidak terlalu besar. Kalau Hermina memang kita siapkan cash flow itu cukup kuat sehingga tidak terlalu besar. Cuma ya memang akan terganggu sedikit cash flow-nya. Oke, ada kan juga permasalahan utang begitu ya dari BPJS Kesehatan begitu terhadap rumah sakit tertentu begitu. Berarti dengan batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini Anda akan melihat juga ada perlambatan pembayaran utang begitu yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap tunggakan-tunggakan mereka ke beberapa rumah sakit. Iya. Itu tergantung juga dari jumlah pasien BPJS-nya. Nah, seperti contohnya kalau total revenue-nya satu tahun 1,5 triliun, maka dampaknya per bulan itu 1,5 triliun dibagi 12. Nah, tapi umumnya untuk perusahaan-perusahaan satu bulan itu tidak dianggap sebagai tunggakan. Lebih dari 2 bulan baru dianggap tunggakan. Tapi Anda melihat ada tunggakan yang lebih dari 2 bulan? Saat ini tidak. Beberapa bulan yang lalu ada. Tapi saat ini tidak. Tapi saya menduga bahwa dengan adanya keputusan MK ini mungkin ada penundaan yang lebih dari 2 bulan. Ada keputusan MA begitu ya, ada penundaan yang bisa saja lebih dari 2 bulan dan tentu itu akan memberatkan kinerja dari perusahaan-perusahaan ataupun rumah sakit yang berada di Indonesia. Terganggu cash flow-nya. Itu sangat terganggu untuk cash flow-nya. Tapi sebenarnya untuk melihat outlook dari industri rumah sakit di tahun 2020 ini seberapa baik sebenarnya perjalanan untuk industri rumah sakit? Ataukah ada hambatan-hambatan tertentu yang bisa menjadi halang merintang begitu untuk industri rumah sakit? Secara umum masih baik. Karena jumlah occupational rate di pasien-pasien di rumah sakit di Indonesia itu masih di atas 60, 70, bahkan kami itu di atas 70%. Jadi masih dibutuhkan tambahan rumah sakit. Dan nyatanya juga memang berkembang, tambah rumah sakit. Sehingga memang masih tetap bisa berkembang. Di Hermina sendiri kita merencanakan pertumbuhan sampai 15% tempat tidur. Dari 4.000 menjadi 4.600 tempat tidur. Nah berarti memang untuk pertumbuhan industri rumah sakit khususnya pembangunan rumah sakit masih sangat akan berkembang begitu di tahun 2020. Karena ada program Universal Health Coverage dari pemerintah itu.